Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu kita pada malam hari ini bermanfaat ya, dan kuliah kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai ya. Oke teman-teman, saya cek dulu ya. Kemarin linknya teman-teman sudah pada ngisi belum? Rencana usahanya. Kita intip dulu teman-teman. Oh ya, ada yang belum mengerjakan tugas kelompok, yang ada yang belum upload, nanti saya buka lagi ya. Setelah ini nanti saya bukain lagi. Nggak apa-apa. Lupa mungkin, atau asik liburan lebaran lupa upload. Lupa upload tugas. Nggak apa-apa, nanti saya bukain lagi. Kita cek dulu lah. Kok belum pada ngisi nih teman-teman? Oh, ada yang sudah ngisi nih. Nah, ada yang sudah ngisi. Nah, yuk kita lihat dulu nih ya, sudah ngisi ya. Kita review dulu punya teman-teman yang sudah ngisi. Sejauh mana sih teman-teman ini berkreativitas? Ya, kita lihat dulu ya. Oke, nah nih. Siapa aja yang udah ngisi? Hmm, kelompok 1 belum, kelompok 2 belum, kelompok 3 kursus bahasa Jepang. Ini kelompoknya Mbak Fadila ya? Betul, Ibu. Ya, kursus bahasa Jepang. Ya, oke, bisa sepintas dijelaskan, Kak Fadila atau Mbak Adelia Putri, boleh dijelaskan rencana usahanya? Baik, Bu. Mewakili teman-teman Hmm. kelompok 3, Bu. Jadi kursus ini sebenarnya diambil dari kursus usaha saya yang di mata kuliah pemodelan bisnis sebelumnya. Oke. Nah, kemarin tuh kita berempat kan, Bu, aslinya. Tapi Agri udah keluar kan dari mata kuliah ini, jadi kita hanya bertiga. Nah, setelah kami rundingkan bisnis apa nih yang cocok gitu. Akhirnya, oh ya udah pakai bisnis saya gitu kan. Setelah ini karena udah ada ACC juga dari ibu kan sebelumnya, jadi lebih lebih ini lagi. Nah, jadi rencana bisnisnya ini berupa kursus bahasa Jepang. Tadinya kita tuh mau ada dua, Bu, yaitu Korea sama Jepang. Tapi karena teman-teman bilang kayaknya fokus ke Jepang dulu deh. Maksudnya biar kita konsisten di situ gitu. Jadi oh ya udah berarti kita fokusnya ke Jepang. Ya, oke. Bagus juga nih kursus bahasa Jepang ya. Nih, kalau Mbak Fadila yang lebih mahir tuh bahasa Jepang apa Koreanya sih? Bahasa Jepang, Bu. Sebenarnya kalau untuk Korea kita tuh bukannya nanti khusus ininya, Bu, cara baca Hangulnya, huruf Koreanya Iya, gitu. iya, iya. Oke, oke. Bisa juga tapi ya, bahasa Korea bisa juga. Bisa, Bu, sedikit. Oh ya, saya Tapi untuk pernah. huruf-hurufnya hafal. Bisa. Oh, itu sama seperti huruf Cina enggak sih kalau Korea tuh? Enggak, Bu, kalau Korea itu karakteristiknya horizontal sama vertikal, jadi hurufnya itu lebih tegas. Hmm, gitu, tapi ya mirip-mirip ya sama Cina. Cina. Kalau yang China itu lebih ke Jepangnya, Bu, yang kanjinya itu Hmm, huruf Chinanya. iya, oke. Masa perlu belajar nih sama Mbak Fadila. Ntar saya diajari ya. Boleh, Bu, nanti ada trial class-nya, Bu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kapan nih mulainya? Iya. Nanti Ibu ikut dong. Jadi kan nanti rencana kan ibu ini kan ada untuk tugas UAS nanti kan Ya, dibuat untuk kayak coba kita buka bisnis gitu kita jalanin gitu. Nah kita udah punya rencana, Bu, coba kita buka trial kelasnya dulu nih sebelum kita ngejalanin bisnisnya. Jadi gimana sih cara kita bangun apa ya, bangun suasana kelasnya nanti gimana sama peserta gitu. ya, oke. Mbak, Zoom Apakah meeting bisa? aja, Mbak. Zoom meeting aja. Nanti Ibu ikut ya. Iya, nanti saya kasih linknya. Oh iya, iya, iya. Bagus, bagus ya. Mm-mm. Bagus, ini ditingkatkan ini ya. Rencana pemasaran Instagram, TikTok. Ya, oke.
estimasi modal awal. Ini karena via Zoom meeting ya, jadi tidak perlu memakan kos yang Iya. banyak ya. Mm-mm. Ya, oke. Kalau pemasarannya via Instagram, TikTok paling ini cuma kuota ya kan. Sama ini sih Bu, iklan ads apa Instagram ads sama TikTok ads itu lumayan Bu, 17.000 per hari gitu kan. Oh, iya iya iya, oke oke. Ya udah ditekuni nih usahanya ya, mudah-mudahan sukses ya. Ya amin Bu, terima Oke, kasih Bu. terima kasih kelompok 3. Kita review lagi yang kelompok 4. Daniel Martin Susanto. Kakak Daniel, Kakak Denis, Gabriel, Nurul. Coba mana ini sudah ada belum ini? Celana jeans usahanya. Sudah ada di sini kah? Kelompok 4. Ya Bu, sudah ada Bu. Ya, oke, bisa dijelaskan singkat rencana usahanya? Mungkin sedikit aja ya Bu. Jadi Ya. Mm-mm. dari kelompok 4 ini saya dari kelompok 4 yang namanya Daniel, dan kelompok saya ada Denis, Nurul, dan Gabriel. Mm-mm. Jadi kenapa kita ngambil bisnis celana jeans? Mungkin ada sebagian teman-teman yang ambil mata kuliah ini juga udah tahu. Jadi waktu itu kita pernah coba di kelas mata kuliah entrepreneurship Bu. Mm-mm. Terus? Nah ya kita mengambil celana jeans ini karena sebelumnya udah coba di kelas mata kuliah entrepreneurship Mm-mm. dan penghasilannya lumayan juga Bu. Oh iya iya, oke. Ya, terus nama merek jeansnya itu juga Wet Jeans. Itu saya kerjasama dengan saudara saya sendiri Bu. Mm-mm. Ini jahit sendiri? Iya, ini merek jeans dari saudara saya Bu. Oh, luar biasa. Jadi punya konveksi sendiri gitu ya? Iya Bu. Ya oke, bagus Mas ya. Iya, dan ini juga udah banyak sih Bu di toko online shop pun udah ada seperti TikTok, Topet, Shopee, dan Lazada juga ada Bu. Ya, oke. Oke, bagus sekali ya usahanya. Oke, dikembangkan ya Mas, mudah-mudahan sukses. Siap Bu. Ya, oke, sip. Terima kasih kelompok 4, bagus. Sama-sama Bu. Oke, berikutnya kelompok 5. Kak Azahra, Kak Dini ini berdua aja nih. Sudah ada belum di sini ya? Kak Zahra dan Kak Dini. Ada Kak Zahra, Kak Dini? Zahra di mana ya? Ada Bu. Ya, oke, bisa dijelaskan singkat ini usahanya? Kak Zahra, ayo usaha apa ini rencananya? Baju dan celana torok. Girls fashion. Yang usahanya nih. Ini mau jualan baju dan celana gitu, torok gitu maksudnya. Halo Kak Dini dan Kak Zahra. Fashion lokal. Fashionnya lokal. Ya ini contohnya produk. Iya Bu, jadi saya berempat punya bisnis pre-love baju kayak baju bekas gitu dijual lagi. Yang masih bagus-bagus dipilih. Terus? Nah, dijual dengan cara live TikTok dan promosiin barangnya tuh kadang di Instagram lewat story, atau kalau mau order barangnya itu lewat Shopee Bu. Misalnya ada yang pas di live ini ada yang mau order. Nah, nanti kita konfirmasi dulu ke WA, habis ke WA kita kasih link Shopee-nya, baru lewat Shopee bisa diorder gitu. Oh gitu. Ini sudah berjalan atau baru rencana usaha? Sudah berjalan itu sudah dari berjalan. bulan Januari kayaknya deh. Dari bulan Januari? Iya, udah ada yang beli juga, udah lumayan banyak yang beli Bu. Oke. Ini misalnya teman-teman nanti ada link
link Instagram atau link TikToknya boleh lah ya dipromosikan di sini ya. Nanti teman-temannya bisa ya bisa buka ya, misalnya ya. Nanti ya boleh dimasukkan sekalian di sini usahanya di mana apa link Instagramnya. Ini kan di sini ada nih rencana pemasaran di Instagram, TikTok, Shopee. Di sini bisa dikasih dalam kurung nih ya. Dalam kurung linknya apa gitu. Jadi kita bisa akses ke sana ya. Siapa tahu saya juga penasaran kan pengen buka. Ya siapa tahu kan kita mau beli gitu ya. Oh ya bagus juga nih gitu ya. Kita bantu promosikan sama teman-teman saya misalnya. Nih mahasiswa saya nih usahanya ini beli dong. Ya, gitu siapa tahu kan ya. Gitu ya. Ya oke terima kasih usahanya ya. Dilanjutkan ini. Ini nanti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Ini dilanjutkan diisi ya, dicicil ya, jangan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Nih kan saya usahanya kan baju-baju yang dari bekas gitu kan masih bagus gitu ya. Nah, di situ kan kemarin disuruh isi estimasi modalnya, modal awal dan itu kita nggak pakai modal. Berarti kita masukinnya modal transportasi kayak kuotanya atau apanya gitu Bu, Maksudnya masukinnya. nggak pakai modal, bajunya baju siapa yang dijual? Baju rame-rame sih. Bajunya baju kita yang mau dijual gitu loh, nggak beli. Maksudnya nggak beli dari kayak nge-thrift ke pasar Senen lagi. Kan biasanya kalau baju-baju bekas kan di thrift di pasar Senen dulu. Nah ini kita enggak, kita yang bekas kita pakai aja. Itu nulisnya gimana ya Bu? Ya kan Mbak estimasikan dong bajunya yang bekas itu Mbak kira-kira berapa nih gitu. Nah nanti mau dijual berapa gitu ya. Kan baju bekas Mbak kira-kira aja ini baju bekas ini nanti harganya sekitar ya kan 50.000 gitu ya. Nanti dijualnya 60.000 gitu. Kan bisa kan. Nah, itu kan juga modal kan ya bajunya itu ya. Barang dagangan ya gitu. Kan Mbak taksir aja gitu. Ditaksir kira-kira berapa nih harganya nah gitu ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya, biasanya berapa tuh harganya kalau baju bekas tuh? Misalnya celana. Berapa biasanya harganya? Misalnya kita jualnya kan itu kita campuran ya Bu, ada celana, ada baju, ada kemeja gitu. Nah itu kita nulisnya setiap produk apa gimana Bu? Maksudnya gimana nih? Iya, karena kita produknya banyak kan, ada jual apa aja, ada baju, celana, kayak kerudung gitu, kadang ada. Nah itu kita kalau misalnya ditulis ini, Ya masukkan aja nggak apa-apa, sama di foto ya produknya ya. Oke. Baju, celana, jilbab gitu ya. Nanti dikasih harga, bajunya berapa, celana berapa gitu. Biasanya sekitar berapa harganya tuh kalau baju bekas itu sama jilbab? Kalau aku sih jualnya kalau saya jual dari harga tergantung Bu, kalau brand gitu agak mahal bisa 50-an ke atas. Terus kalau misalnya barangnya nggak no brand gitu, nggak ada brandnya itu bisa 50-an ke bawah. Iya, nah itu ada harganya, kan bisa dimasukkan ke harganya di sini toh, ya kan? Harganya berapa? Estimasi modal awal berapa? Di sini masukkan harganya tadi dijumlahkan tadi totalnya berapa? Oh iya Bu. Nah, ada baju, ada celana, ada jilbab, itu totalnya berapa dimasukkan ke sini. Estimasi modal awal, ya kan itu. Nah, oke. Oke Bu, terima kasih. Jangan lupa dicantumkan foto-fotonya ya. Iya Bu. Ya, oke. Untuk semuanya juga ya foto-fotonya, foto barang dagangannya itu atau produknya dimasukkan. Jadi tidak terbatas barang ya, bisa juga jasa tadi punya Mbak Fadila dan kawan-kawan tadi adalah jasa tadi kursus, nah boleh ya. Misalnya teman-teman punya ide salon boleh gitu ya. Jadi tidak terbatas ke barang, jadi jasa boleh gitu. Atau jasa apa sejenis GoFood atau Grab ya boleh ya gitu. Jadi jasa boleh, jasa pesan antar gitu boleh teman-teman ya. Jadi silakan berkreativitas ya teman-teman ya, tidak hanya barang ya, tapi jasa juga boleh. Nah, untuk kelompok 6 ini oke. Kelompok 6 Ira Kirana Lintang Maruka Anis Hairunisa. Bisa dijelaskan singkat? Kakak Indra, Kirana ini ada kakak Kirana nih.
Halo Kak Ira, bisa dijelaskan singkat? Ini kalau dari kelompok kita sebenarnya kita kelompok 10 Bu. Oh, Ya. gitu. Kita Terus salah ya. tulis. Oke, nanti direvisi lagi ya. Iya Bu. Oke, ini usahanya apa nih rencananya, bisa diceritakan singkat? Kalau dari kelompok kita sendiri tentang rice bowl Bu. Jadi kita mau bikin chicken gitu Bu, ayam. Tapi ayamnya itu inovasi dari kelompok kita itu ada varian sambal gitu Bu. Gitu. Varian sambal. Ya. Nanti target pemasarannya siapa? Target pemasarannya biasanya kayak mahasiswa gitu Bu. Karena kan orang Indonesia kan sukanya kan makan sambal kan ya Bu ya. Jadi kita lebih milih varian sambalnya itu yang kita banyakin Bu. Oh gitu ya. Oke. Ya, karena biasanya anak muda yang suka sambal ya. Iya Bu. Kalau saya mah ya ntar kepedesan ya. Sedikit aja dapat pedes. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menulis di sini ya, di link di sini Bitly ya. Oke teman-teman, untuk kelompok yang lain silahkan berproses ya. Karena malam ini nanti saya ngasih tugasnya kalian selesaikan ini ya. Bab 1 dan bab 2. Nah, ini tugas hari ini harus selesai. Incil ya, kalau nggak dibegitukan nanti teman-teman nggak mengerjakan. Bab 1, bab 2 pokoknya nanti tugasnya malam ini. Selesaikan bab 1, bab 2 ya. Nah, minggu berikutnya bab 3 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi pada saat